Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang macam-macam teknik non-tes. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sebagai moderator Nuri Fadila, pemateri Muhammad Rizky Effendi, yang kedua Vina Afionita, yang ketiga Hadid Putri Bezurna, yang keempat Sri Yumi. Kami akan membahas dua materi tentang pertama yaitu pengertian dan fungsi teknik non-tes, yang kedua macam-macam teknik non-tes. Saya Muhammad Rizky Effendi dari kelompok 6 akan menjelaskan pengertian teknik non-tes dan fungsi teknik non-tes. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teknik non-tes merupakan teknik pengumpulan data yang tidak baku dan hasil rekayasa dari guru dan sekolah. Sedangkan fungsi teknik non-tes yaitu ada dua. Yang pertama, sebagai alat ukur terhadap peserta didik. Dalam hal ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu yang tertentu. Dan yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang dapat dicapai. Yaitu macam-macam teknik non-tes. Teknik non-tes yang pertama adalah teknik observasi. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh suatu pemahaman dan dilakukan secara seksama dan sistematis. Tujuan utama observasi adalah mengumpulkan data dan informasi, mengukur perilaku kelas, baik perilaku guru maupun peserta didik, menilai tingkah laku individu atau proses yang terjadi dalam situasi sebenarnya maupun situasi yang sengaja dibuat. Dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat dilakukan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Selain itu, observasi juga dapat digunakan untuk menilai penampilan guru dalam mengajar, suasana kelas, hubungan sosial sesama, hubungan sosial sesama peserta didik, hubungan guru dengan peserta didik, dan perilaku sosial lainnya. Yang kedua, teknik wawancara. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi untuk menjelaskan suatu kondisi tertentu, melengkapi penyelidikan ilmiah, atau untuk mempengaruhi situasi orang tertentu. Macam-macam teknik non-tes. 3. Angket. Angket merupakan alat pengumpulan data melalui komunikasi tidak langsung. Angket dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, angket berstruktur merupakan angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Yang kedua, angket tidak berstruktur merupakan angket yang memberikan jawaban secara terbuka. 4. Pemeriksaan dokumen. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen. Contohnya, dokumen mengenai informasi riwayat hidup. Saya akan menjelaskan tentang sosiometri dan studi khusus. Sosiometri adalah alat yang tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan-hubungan sosial dan tingkah laku murid menurut Jumhur dan Surya. Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari satu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan menurut Depdikbud. Sosiometri adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman seseorang menurut Bimo Walgito. Sosiometri merupakan satu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam satu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang 10-50 orang. Berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok, menurut W.S. Winkel, sosiometri adalah suatu alat yang dipergunakan mengukur hubungan sosial siswa dalam kelompok menurut Dewa Tut Soekardi. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seorang individu dengan individu lain, struktur hubungan individu, dan arah hubungan sosial dalam satu kelompok. Langkah dalam menggunakan sosiometri. Yang pertama, memberikan petunjuk atau pertanyaan, misal tuliskan pada selembar kertas nama temanmu yang paling baik.
Yang kedua, mengumpulkan jawaban yang sesungguhnya dari peserta didik. Yang ketiga, memasukkan jawaban ke dalam tabel. Yang keempat, gambaran jawaban dalam sebuah sosio. Yang kedua, studi kasus. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya. Misalnya peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar. Untuk itu, guru menjawab 3 percaya inti dalam studi kasus, yaitu mengapa kasus tersebut bisa terjadi, apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kasus tersebut, bagaimana pengaruh tingkah laku seseorang terhadap lingkungan. Studi kasus sering digunakan dalam evaluasi, bimbingan, dan penelitian. Studi ini menyangkut integrasi dan penggunaan data yang komprehensif tentang peserta didik sebagai suatu dasar untuk melakukan diagnosis dan mengartikan tingkah laku peserta didik tersebut. Dalam melakukan studi kasus, guru terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik dan alat pengumpul data. Salah satu alat yang digunakan adalah depth interview, yaitu melakukan wawancara secara mendalam. Jenis data yang diperlukan antara lain latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kesanggupan dan kebutuhan, perkembangan kesehatan, dan sebagainya. Namun seperti halnya alat evaluasi yang lain, studi kasus juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dapat mempelajari seseorang secara mendalam dan komprehensif sehingga karakternya dapat diketahui selengkap-lengkapnya. Sedangkan kelemahannya adalah studi kasus tidak dapat digeneralisasikan, melainkan hanya berlaku untuk peserta didik itu. Yang kedua, studi kasus. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya. Misalnya peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar. Untuk itu, guru menjawab 3 percaya inti dalam studi kasus, yaitu mengapa kasus tersebut bisa terjadi, apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kasus tersebut, bagaimana pengaruh tingkah laku seseorang terhadap lingkungan. Studi kasus sering digunakan dalam evaluasi, bimbingan, dan penelitian. Studi ini menyangkut integrasi dan penggunaan data yang komprehensif tentang peserta didik sebagai suatu dasar untuk melakukan diagnosis dan mengartikan tingkah laku peserta didik tersebut. Dalam melakukan studi kasus, guru terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik dan alat pengumpul data. Salah satu alat yang digunakan adalah depth interview, yaitu melakukan wawancara secara mendalam. Jenis data yang diperlukan antara lain latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kesanggupan dan kebutuhan, perkembangan kesehatan, dan sebagainya. Namun seperti halnya alat evaluasi yang lain, studi kasus juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dapat mempelajari seseorang secara mendalam dan komprehensif sehingga karakternya dapat diketahui selengkap-lengkapnya. Sedangkan kelemahannya adalah studi kasus tidak dapat digeneralisasikan, melainkan hanya berlaku untuk peserta didik itu.